Halo Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Di hadapan saya sudah ada bahan bonsai Lohansung, ini jenis kapsul ya. Nah, saya mau proses tahap lanjutan, merapikan dulu. Pernah saya tahap ya untuk cabang, kemudian membuat terusan untuk ke depan. Ini sedikit berekspresi ya dengan gerak dasar yang sudah ada pada bahan ini. Oke, kita mendekat ke bahannya ya, seperti apa. Sedikit saya mau mengulas balik untuk bahan ini ya. Ini dulu saya beli dari kecil, dari sepuntung rokok ya, sepuntung rokok mil. Saya tanam di polybag, saya kasih gerak dasar sedemikian rupa. Setelah akar tembus ke polybag, saya langsung lakukan penanaman di lahan ground ini. Nah, ini sudah saya lakukan pemilihan untuk cabang terusan ke atas, dan sini dulu ada besar sana, ini besar ke atas saya press. Nah, setelah saya press beberapa bulan yang lalu, ini saya mau melakukan untuk merapikan untuk luka ini biar nanti balance enak ke depannya untuk menutupnya. Kalau begini berat ya, ini sudah terlihat tadi saya ambil kulitnya, kambiumnya jalan nyampe di sini. Saya akan mencoba merapikan sini, nanti akan saya kasih gerak dasar ulang. Saya naikkan dulu biar tidak mengganggu untuk nanti saya merapikan bekas potongan. Tentunya ini sekitar sudah pertama kali masuk ground sepuntung rokok. Ini sudah berusia hampir 2 tahun. Untuk Lohansung sendiri memang untuk perkembangan pertumbuhan pembesaran batangnya juga lumayan lama ya. Tergantung juga untuk tempat-tempat tertentu ya, karena di Indonesia suhu iklim sangat kaya. Mungkin di tempat teman-teman berbeda lagi untuk pertumbuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, media tanam juga mempengaruhi kita bagaimana teknik tip kupas tuntas membuat dinding ground ini agar untuk pembesaran batangnya juga cepat maksimal ya, entah itu ID pohon apapun. Dan saya pernah update juga teman-teman untuk cara kupas tuntas membuat dinding ground, nanti bisa simak di bawah deskripsi. Dan tahap pengerjaan bahan ini tahap demi tahap sudah saya update juga untuk teman-teman, nanti bisa simak juga di bawah deskripsi. Oke, saya langsung mau mencoba melakukan ini. Akan saya rapikan, ada beberapa bekas potongan. Kalau untuk akar ini dulu tidak saya programnya, cuman saya biarkan begitu saja, dan cuman saya kasih gerak dasar. Jadi saya mau langsung untuk melakukan tahap merapikan.
sudah saya lakukan ya, ini tadi saya melakukan proses untuk merapikan bekas potongan. Ini tadi posisinya seperti ini ya, sudah saya rapikan agak turun ke bawah, bertujuan nanti agar untuk penutupan ataupun jalannya kambium lebih mudah ya, dibanding seperti sebelumnya tadi posisi begini, penutupan kambium jalannya agak sedikit naik. Ini saya sudah rapikan untuk kambium nanti biar turun lebih mudah. Ini masih proses pembesaran cabang terusan ke atas. Ini tentunya ini sangat lama ya, apalagi untuk jenis ID Lohansung ya. Coba kita lihat dari sebelah sini untuk saya merapikan tadi. Ini dari sebelah tampak sini ya, ini saya potong agak membuka ruang. Tadi terlalu berdekatan ya untuk dimensinya batang utama sama cabang ini. Saya agak rapikan, kurangi sedikit banyak biar membuka ruang antara cabang yang di atas sama batang utama. Terus untuk merapikan sama saya ini nanti cepet ya untuk kambium jalannya, karena posisi cabangnya di atas. Ini saya kasih gerak dasar sementara untuk terusan cabang pertama sama terusan ke atas. Saya konsep ini nanti sedikit untuk berekspresi ya. Kalau kita lihat untuk kelanjutan bahan ini nanti mungkin saya masih menunggu untuk pembesaran cabang-cabang yang di atas. Nanti mungkin saya berharap ada mata tunas di sini juga, terus di sini sama yang di atas sini ataupun di bawah sini nanti dipas dimensi tekuan, biar untuk tidak nanti saya berharap kalau ada yang tumbuh di ketiak seperti di sini mungkin akan saya buang. Tapi kita lihat ya nanti perkembangannya seperti apa. Kita mengikuti alam, nanti kita menyesuaikan mengikuti daripada gerak dasar pada akar sama batang utama. Oke teman-teman, ini tadi sudah saya bersihkan dan saya sikat, sedikit saya kupas kulitnya. Kenapa? Karena biar kambium jalan tidak terganggu oleh kulit yang keras ya. Tapi dengan satu catatan, ini tadi saya baru pertama ini, kali ini saya mencoba untuk jenis Lohansung saya bersihkan, tapi tetap saya kasih salep kambium full. Besok mungkin kalau besok pagi ya, mungkin saya akan tambah lagi kedua kali untuk salep kambium. Saya kasih yang encer tadi biar meresap ke pori-pori. Ternyata untuk karakter batang Lohansung kalau sudah tua berkerak ya, ternyata kerak itu kalau kita buang kulitnya sudah kulit halus ya di dalamnya. Ini merah ini sudah kambium ya, makanya tadi wah ternyata saya bongkar, ternyata sudah kambium ya. Jadi saya punya pengembangan diri, saya lakukan untuk full kasih salep kambium. Mungkin besok pagi akan saya kasih kedua kalinya, saya bilas lagi. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi sedikit, mudah-mudahan memberi motivasi semangat untuk teman-teman semua terus berkarya dan berjaya. Nantikan terus untuk update bahan bonsai ini, nanti akan saya pantau terus untuk perkembangannya seperti apa. Tadi sudah saya siram pakai pupuk cair ya, seperti biasa saya mengerjakan bahan bonsai apapun, kalau sudah selesai mengerjakan saya siram pakai pupuk cair yang irit ya cara buatnya. Tentunya di video saya sebelumnya sudah saya berbagi juga untuk membuat pupuk cair yang dengan biaya irit. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update bahan bonsai Lohansung kapsul ya, ini jenisnya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.